Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 19 September. Kita akan baca dari 955, 956, 957. Hidup atas dasar kehendaknya. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 955. 15 Februari 1937. Hari ini aku mendengar kata-kata ini dalam jiwaku. Wahai putriku, hosti yang menyenangkan Bapakku, ketahuilah bahwa seluruh Tritunggal yang Maha Kudus menemukan sukacita istimewanya di dalam dirimu, sebab engkau hidup hanya atas dasar kehendak Allah. Tidak ada pengorbanan yang dapat dibandingkan dengan ini. 956. Sesudah kata-kata ini, pengetahuan akan kehendak Allah muncul dalam diriku. Maksudku, kini aku melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih tinggi. Segala kejadian dan segala hal yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, aku terima dengan penuh kasih, sebagai tanda cinta istimewa Bapa Surgawi. 957. Persembahan murni, yakni kehendakku, akan membubung dari altar kasih. Agar persembahan diriku menjadi sempurna, aku menyatukannya erat-erat dengan kurban Yesus di salib. Apabila penderitaan-penderitaan yang berat mengakibatkan kodratku gemetar dan kekuatan jasmani serta rohaniku menurun, aku akan menyembunyikan diriku dalam luka hati Yesus yang menganga. Aku akan diam seperti merpati tanpa mengeluh. Biarlah semua keinginanku, bahkan yang paling suci, paling mulia, dan paling indah pun selalu mengambil tempat terakhir, sedangkan kehendak kudusmu selalu mengambil tempat pertama. Yang terkecil dari keinginan-keinginanmu, oh Tuhan, bagiku lebih berharga daripada surga dengan segala hartanya. Aku sungguh-sungguh tahu bahwa manusia tidak akan memahamiku. Itulah sebabnya pengorbananku akan lebih murni dalam pandanganmu. 955. Wahai putriku, hosti yang menyenangkan Bapakku, ketahuilah bahwa seluruh Tritunggal yang Maha Kudus menemukan sukacita istimewanya di dalam dirimu, sebab engkau hidup hanya atas dasar kehendak Allah. Jadi tanggal 15 Februari 1937 Yesus menyapa Suster Faustina dengan wahai putriku, hosti yang menyenangkan Bapakku. Karena Suster Faustina melaksanakan kehendak Allah. Hidup Suster Faustina hanya atas dasar kehendak Allah. Dan ini ternyata menyukakan seluruh Tritunggal yang Maha Kudus. Kemuliaan ada pada jiwa-jiwa yang tidak menonjol. Bunda Maria, dia enggak menonjol, enggak memamerkan, enggak
mengangkat-ngangkat dirinya, tapi diam tersembunyi. Seperti yang diajar oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina. Hendaknya engkau seperti aku, diam, tersembunyi, sunyi, jadi tidak menonjol. Ya, begitu pula dengan Suster Faustina. Suster Faustina pernah juga berdoa mohon kepada Tuhan agar dia seperti bunga violet yang kecil yang ada tumbuh di antara rerumputan yang nggak kelihatan. Baru bisa melihat bunga violet itu kalau orang mendekati, melihat dari rerumputan itu, dan baru ketemu kalau sudah mencium harumnya bunga violet tersebut. Jadi kita belajar jangan menonjolkan diri, jangan pamer kekuasaan, pamer kekayaan, pamer harta, ya itu semua nggak ada gunanya. Karena kemuliaan ada pada jiwa-jiwa yang justru tidak menonjol. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak ada pengorbanan yang dapat dibandingkan dengan ini. Jadi ada begitu banyak pengorbanan, ya. Puasa, mati raga, donasi, pelayanan, ya, keluar tenaga, pelayanan dan lain-lain semuanya. Hari ini Tuhan Yesus bilang, tidak ada pengorbanan yang dapat dibandingkan dengan ini. Ini maksudnya adalah kehendak Allah. Pengorbanan yang paling mulia adalah menuruti kehendak Tuhan. Pengorbanan, contoh Yesus. Yesus berkorban. Yesus menderita, Yesus didera, Yesus disiksa, Yesus disalibkan. Itu pengorbanan yang Yesus lakukan, yang Yesus alami. Ia memberikan seluruh dirinya untuk menjadi sarana supaya kehendak Allah terjadi, supaya kehendak Allah terlaksana. Lanjut ya, di 956. Segala kejadian dan segala hal yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, aku terima dengan penuh kasih. Ini Suster Faustina mau juga memberi contoh kepada kita semua. Ada hal yang menyenangkan, ada hal yang tidak menyenangkan. Kita sebagai manusia duniawi pasti lebih senang dengar hal yang menyenangkan, bukan hal yang tidak menyenangkan. Tapi hari ini kita belajar dari Suster Faustina, dia menerima apa saja yang Tuhan kasih, asal itu Tuhan kasih, ya, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Dikatakan oleh Suster Faustina, aku terima dengan penuh kasih sebagai tanda cinta istimewa Bapa Surgawi. Jadi apapun yang Tuhan kasih, dia terima. Karena yang pemberian dari Tuhan adalah sebagai bukti cinta istimewa Bapa Surgawi. Lanjut di 957. Persembahan murni adalah kehendakku. Agar jadi sempurna, aku satukan dengan kurban Yesus disalib. Kita berkurban, kita melakukan pelayanan, kita melakukan banyak hal, ya. Di sini Suster Faustina menggabungkan semua penderitaan itu bersama dengan Yesus waktu dia menderita disalib. Manusia tidak akan memahamiku, katanya, ya. Itulah sebabnya pengorbananku akan lebih murni dalam pandanganmu. Kalau kita mengalami penderitaan, orang lain tahu, mereka berempati, ikut membantu bagaimana supaya bisa ditolong, ikut meringankan, ya nggak salah, nggak apa-apa. Memang kita hidup dalam hidup kita sehari-hari di dunia ini, ya memang harus saling bantu. Tapi di sini Suster Faustina bilang, apa yang dia derita, apa yang dia korbankan, manusia sekeliling nggak tahu, nggak bisa ngerti, nggak bisa memahami kenapa bisa terjadi seperti itu, atau kenapa kok Suster Faustina bisa terima aja. Contoh, ya, pernah dia dirugikan atau dilecehkan atau dibuat susah
oleh suster yang lain. Begitu menderitanya dia, begitu kurang ajarnya dalam tanda kutip suster tersebut merugikan suster Faustina, sehingga suster-suster lain memberikan dua jabatan, dua sebutan kepada suster Faustina. Orang seperti ini, orang seperti suster Faustina yang diperlakukan seperti itu oleh suster lainnya, hanya dua kemungkinannya. Satu, dia sinting, gila, jadi nggak sadar apa yang dilakukan oleh suster lain kepada suster Faustina. Dan dugaan yang kedua atau jabatan atau sebutan yang kedua, orang yang bisa seperti itu diperlakukan sedemikian rupa, dirugikan tapi bisa tetap terima, hanya seorang santa. Nah, di sini dikatakan manusia tidak akan memahamiku. Memang suster-suster lain nggak bisa paham apa yang suster Faustina lakukan. Kok dijahatin seperti itu, kok diem aja? Kalau bukan orang gila ya ini santa. Sampai suster itu menyimpulkan seperti itu. Itulah sebabnya pengorbananku akan lebih murni dalam pandanganmu. Contoh kita pelayanan ya, contoh dalam pelayanan. Kita melakukan suatu kegiatan, kita melayani dengan harapan kan pelayanannya bisa diterima oleh orang yang dilayani. Dan orang yang dilayani akan berterima kasih, akan bercerita kepada orang lain betapa hebatnya pelayanan kita, betapa berhasilnya pelayanan kita, betapa bermanfaatnya pelayanan kita. Nah, di sini yang dimaksud oleh Suster Faustina, bisa jadi nggak murni pelayanan kita. Mungkin awalnya murni, tapi mengalami pengalaman seperti tadi, contoh saya misalnya, saya memberikan seminar, orang menyambutnya dengan antusias. Awalnya mungkin murni, memang mau melakukan penyebarluasan kerahiman ilahi ya kepada para peserta yang hadir. Tapi karena sambutan orang, karena reaksi orang, karena ucapan terima kasih orang, karena kekaguman orang, bisa lama-lama pelayanan ini menjadi tidak murni. Contohnya misalnya saya diminta lagi pelayanan ke tempat lain. Contoh ya, berapa orang kira-kira pesertanya? Nggak banyak Bu, 50. Dalam hati, waduh kok cuma 50? Padahal saya sudah bisa memimpin suatu seminar untuk 1000 orang. Masa cuma 50? Percuma dong saya kasih pelayanan 50 orang aja yang tahu. Waktunya sama-sama habis 3 hari, tapi kok cuma 50 orang? Mulai tidak murni. Karena saya punya harapan lebih. Saya mungkin ingin dikenal, saya enggak percuma kasih seminar. Kalau bisa 1000 kenapa cuma 50? Di sini inilah kata-katanya Suster Faustina. Justru kalau manusia tidak memahami pengorbananku, maka pengorbananku akan lebih murni dalam pandangan Tuhan. Saya nggak perlu minta pendapat orang, terima kasih orang, pujian orang lain. Orang lain nggak tahu, ya udah biarin, nggak apa-apa. Itu baru pelayanan yang murni namanya. Untuk hari ini itu aja, singkat, padat, tapi mari kita sama-sama menjadi lebih berjaga-jaga, lebih tahu bahwa kalau kita dalam pelayanan masuk ke pelayanan yang dalam tanda kutip sepi pujian, kita akan makin murni, makin pelayanannya ini makin diuji apakah betul-betul pelayanan atau ada maksud-maksud tertentu. Itu aja yang saya mau sampaikan hari ini. Sehingga Suster Faustina juga katakan apa yang Yesus katakan. Kita mau ingat ya, tidak ada pengorbanan yang dapat dibandingkan dengan hal ini, yaitu menuruti, melaksanakan kehendak Allah. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa atas pengajaran pada hari ini.
Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada Suster Faustina tentang apa yang sudah dilakukan oleh Suster Faustina, menuruti kehendak Allah. Dan ini sebagai suatu pernyataan dari Tuhan Yesus bahwa tidak ada pengorbanan yang dapat dibandingkan dengan melaksanakan kehendak Allah. Berkati kami Tuhan, kami yang sering juga masuk ke dalam pelayanan, supaya apa yang kami lakukan bukan untuk kemuliaan kami, tapi untuk kemuliaan-Mu. Semakin banyak orang yang tidak tahu, semakin baik, agar pelayanan kami, pengorbanan kami menjadi semakin murni di mata-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Serta bersorak-sorai bergembira.